Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak, opa oma, anak-anak muda yang suka mengikuti pemahaman Alkitab. Bagaimana kabarnya malam ini? Kiranya semua sejahtera di dalam pengalaman yang hari-hari ini belum terlalu menggembirakan hati karena wabah masih cukup marak di mana-mana. Tapi kita pada malam ini akan bersama-sama merenungkan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 dengan tema kita adalah pelayan Allah. Untuk itu mari kita menyanyi PKJ 152 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, seperti nyanyian kami pada malam ini, kami ingin menjadi hamba-Mu, mohon penguatan Tuhan. Mohon supaya Roh Kudus menuntun kami, menguatkan kami, sehingga menjadi hamba yang setia, menang dalam pencobaan. Biarlah kami membawa diri seperti firman-Mu yang kami renungkan bahwa kami adalah hamba-Mu, hamba pelayan Allah. Seperti Rasul-Mu yang kami baca perenungannya, keyakinan-keyakinannya, kami juga menyanyi
tentang itu. Kiranya pengalaman sehari-hari kami bisa menemukan bahwa memang kami adalah pelayan-pelayan Allah. Bantulah kami, ya Tuhan, supaya dapat melakukan pemahaman Alkitab pada malam ini yang dipenuhi inspirasi dari Tuhan, bahwa Tuhan mempercayai kami untuk menjadi pelayan. Tolonglah kami. Biarlah hamba-Mu berbicara, biarlah kami semua merenungkan, dan kami dapat mendengar pesan Tuhan lewat firman pada malam ini. Kami bersyukur dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dipercaya menjadi pelayan Allah. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 6, mulai ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah saudara-saudara firman dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Ada dua hal yang terasa kalau kita membaca perikop 2 Korintus 6 atau 2 Korintus ya. Itu ada 13 pasal. Yang pertama, ada perbedaan suasana pembicaraan dalam pasal 1 sampai 9 dan pasal 10 sampai 13. Jadi ini surat cukup panjang, 13 pasal. Nah, ada perbedaan pasal 1 sampai 9 dengan 10 sampai 13. Nah, ini bisa saja ada dua surat tadinya, kemudian digabung jadi satu. Atau mungkin lebih dari dua surat, dijadikan satu, namanya 2 Korintus. Surat 2 Korintus. Nah, apa isi dari pasal 1 sampai 9? Itu berisi kegembiraan Rasul. Pujian Rasul kepada jemaat Korintus. Terasa ada hubungan baik
antara rasul dengan jemaat di sana. Tapi pasal 10 sampai 13 itu beda sekali. Di sana berisi penyesalan, kesedihan, bahkan serangan kepada jemaat. Nah, hal ini menunjukkan saudara-saudara bahwa emosi dan perasaan rasul di dalam menulis surat ini turun naik, berubah-ubah. Nah, kenapa ini begini? Ini karena ditandai oleh hubungan yang dekat, tetapi tidak ada ketulusan jemaat secara konsisten. Ya, jadi hubungan dekat, tapi perasaan jemaat itu tidak konsisten di dalam kasih dan ketulusan. Seperti misalnya kita baca misalnya pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 11, pasal 6 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan ya. Pasal 6 ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Nah, kenapa bisa jemaat Korintus ini tidak konsisten kasih dan ketulusannya kepada Paulus? Karena ada guru-guru palsu atau pemberita Injil yang berbeda paham dengan Rasul Paulus dan menghasut jemaat Korintus. Sehingga jemaat Korintus ini meragukan kerasulan Paulus. Bahkan lebih buruk lagi, mereka menolak ajaran Paulus. Akan menolak. Sehingga Paulus mengatakan dalam ayat 1 tadi, membuat sia-sia karunia Allah. Pasal 6 ayat 1, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Itu hal pertama. Kalau kita membaca 2 Korintus adalah ada perbedaan pasal 1 sampai 9 dengan 10 sampai 13. Hal kedua yang kita rasakan kalau membaca ini adalah yang dibicarakan sebagai pelayan Allah di dalam pasal 6 ini, ayat 1 sampai 10 ini, adalah kelanjutan pembicaraan di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 5 ayat 11 sampai 21. Yaitu pelayanan pendamaian. Jadi yang dikerjakan Paulus dalam yang disebut dalam pasal 6 ini adalah pelayan Allah, berarti pelayan pendamaian yang dikerjakan Allah. Kita baca misalnya di dalam pasal 5 ayat 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu dinamaikan dengan Allah. Dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang kita baca mengenai pelayan Allah di dalam pasal 6 ini adalah pendamaian, pelayan pendamaian
yang dikerjakan Allah melalui dan di dalam Kristus. Jadi pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini berisi kegembiraan dan pujian di mana Rasul Paulus menjelaskan dan menolong jemaat, mendorong jemaat Korintus supaya menyambut Injil kasih karunia Allah yang ia beritakan dengan segala jeripayanya, segala usahanya, segala ketabahannya, segala ketulusan hatinya di tengah jemaat Korintus. Nah, inilah sedikit pengantar untuk mengenal dari dekat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kita masuk sekarang bagian penafsiran dari ayat-ayat ini. Ayat 1 sampai 3 ada beberapa kata yang menarik sekali di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, kata teman-teman sekerja. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Teman-teman sekerja. Nah, ini teman sekerja siapa ini? Tidak disebutkan, tidak jelas. Dalam ayat ini kita tidak tahu siapa ini teman kerja siapa. Apakah teman kerjanya tokoh-tokoh jemaat di Korintus? Apakah teman-teman sekerja dari orang-orang yang menyertai perjalanan Rasul? Tidak jelas. Tapi ada seorang ahli mengatakan kemungkinan besar yang dimaksud adalah Allah. Jadi teman-teman sekerja Allah. Seperti dia katakan juga di dalam pasal 1 ayat 1 Korintus 3 ayat 9, kami kawan sekerja Allah. Atau dalam pasal 5 dari 2 Korintus ayat 19-20 tadi, kita mendengar ya Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Paulus adalah teman kerja Allah. Ya, rombongannya teman-teman sekerja Allah. Paulus tidak datang dengan wibawa sendiri. Bukan datang dengan wibawa orang lain atau institusi lain. Dia datang dengan wibawa kawan sekerja Allah. Ia sedang melaksanakan pelayanan pendamaian yang dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kata yang kedua dalam ayat-ayat ini adalah kasih karunia. Ya. Supaya kamu tidak membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Kasih karunia Allah, saudara-saudara, adalah perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Seperti dikatakan dalam ayat 19 tadi, pasal 5. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, ini kasih karunia Allah. Hal itu tidak layak untuk diterima orang berdosa seperti orang-orang Korintus ini. Karena manusia atau orang-orang ini, orang Korintus juga, itu melawan Tuhan, memusuhi Tuhan. Namun, usaha pendamaian itu dikerjakan Allah dengan menghilangkan murkanya. Mestinya manusia ini dihanguskan, dihukum, habis deh. Ya. Tapi daripada membinasakan manusia, usaha Allah adalah mendekatkan manusia
merangkul manusia, dan menghilangkan murkanya yang siap untuk membinasakan manusia itu. Ya, jadi bukan manusia yang dilemparkan, tapi murkanya yang disurutkan. Karena itu ada tanggung jawab manusia untuk menerima dan menyambut kasih karunia Allah ini. Kasih karunia ini bisa dikacaukan, ya, atau bisa dibuat menjadi sia-sia oleh jemaat, oleh karena ajaran-ajaran guru-guru palsu, oleh penyesat-penyesat. Sehingga kasih karunia ini diganti dengan Injil-Injil lain, kabar-kabar lain, dan menolak ajaran kasih karunia dari Rasul Paulus. Ya. Ada Injil-Injil lain yang mungkin digabung dengan hukum Taurat, bahwa ini perlu jasa, perlu kesalehan untuk menerima Injil demi keselamatan manusia. Ya. Dan kata yang ketiga berikutnya menarik di dalam ayat-ayat ini adalah waktu perkenanan Allah atau hari penyelamatan dalam dan melalui Kristus. Itu ada kutipan dari Mazmur, ya, ayat 2. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari inilah hari penyelamatan itu. Jadi di dalam Kristus sudah tiba hari yang dimaksud ini. Hari perkenanan Allah, hari penyelamatan Allah. Jangan sampai orang Korintus mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan dan menyambut saat penyelamatan yang dikerjakan Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Paulus tidak ingin, ya, ada orang tersandung karena pelayanan Paulus tercela. Ya, dalam ayat 3 kita menemukan kata yang menarik itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ini kata berikutnya, ya. Jadi artinya bisa saja orang Korintus itu ditertawakan orang, dipermalukan orang karena menerima ajaran Paulus, sehingga ajaran itu menyandung dan dianggap ini karena perilaku Paulus tercela. Ya. Pelayanan Paulus jadi mendatangkan penghinaan orang. Tuh lihat tuh Paulus, ya, ini antara lain tuduhan kepada Paulus yang hidupnya tercela sehingga pelayanannya juga tercela. Dan dalam ayat 3 dia bilang, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan dicela. Jadi rupanya banyak berita di dalam jemaat bahwa Paulus itu hidupnya tidak baik, ya, mencari keuntungan tidak wajar, tidak tulus, ya, pamer, mencari sumbangan-sumbangan dan macam-macam. Ya, sehingga Paulus bilang kami tidak mau kalau pelayanan kami dicela karena berita-berita itu. Kami pelayan Allah. Ya. Maksudnya mereka jemaat kalau sampai mempercayai Paulus akan dipermalukan karena menerima ajaran yang diberitakan. Padahal tingkah lakunya palsu, tingkah lakunya licik, ya, mencari keuntungan. Itu pernah juga dia kemukakan dalam Filipi pasal 1 ayat 18. Ya, bahwa ada banyak macam-macam motif untuk memberitakan Injil. Kami pelayan Allah tidak ingin menjadi batu sandungan. Nah, itu ayat 1 sampai 3. Sekarang dalam ayat 4 sampai 5 ada 9 tantangan perjuangan. Ya. Jadi Paulus menghadapi 9 tantangan perjuangan di dalam pelayanannya itu.
Jadi melayani pendamaian Allah itu tidak mudah, ya, seorang pelayan Allah. Ada kata-kata yang menarik dari 9 hal itu, ya. Penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ya, 3 ini dikemukakan di dalam ayat 4, ya. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi penderitaan itu yaitu tekanan fisik, tekanan mental, tekanan rohani, nah itu penderitaan. Ya. Itu dia kemukakan juga di dalam pasal 11 ayat 23 sampai 33. Ya, kesesakan yaitu suasana hati, pikiran yang tanpa batas, yang sangat kalut. Kesukaran, keadaan yang membuat bingung. Ya. Di dalam 2 Korintus 11 dia uraikan panjang lebar. Kadang-kadang harus menghadapi pemfitnah-pemfitnah, kadang-kadang pekerjaan tidak selesai-selesai, kadang-kadang harus menghadapi perusuh-perusuh, ya, itu penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ada juga tantangan yang ditimbulkan orang lain, yaitu dalam menanggung daerah, dalam penjara, kerusuhan karena fitnah dan hasutan. Ya. Jadi waktu menanggung daerah itu, misalnya kita baca di dalam pasal 11 ayat 24. Saya bacakan. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Jadi menanggung daerah ini adalah perlakuan orang kepadanya, khususnya orang Yahudi. Lalu yang nomor 5 itu dalam penjara. Kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 dan seterusnya. Bagaimana dia dijebloskan ke dalam penjara dan ditaruh di ruang yang paling dalam, yang aman, terjaga. Kemudian kerusuhan, ya, itu disebabkan oleh hasutan-hasutan, fitnahan-fitnahan. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul 13 ayat 50, 14 ayat 5 dan 19. Saya bacakan sedikit, ya, peristiwa kerusuhan dalam pasal 14, Kisah Rasul pasal 14 ayat 5 dan 19. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. 19. Tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, ini tantangan dan hambatan yang disebabkan orang lain dalam pelayanan Paulus sebagai pelayan Allah. Dan kata-kata terakhir dalam ayat-ayat ini adalah dia harus berjeripayah, dia harus berjaga-jaga, dia harus berpuasa. Ya, berjeripayah ini berarti tugas tidak ada hentinya, tidak ada jedanya, tidak ada jam istirahat.
Berjaga-jaga berarti dia kurang tidur. Sering karena ya baik tugas maupun keamanan itu sering terganggu tidurnya. Berpuasa berarti kelaparan, tidak ada makanan. Nah, 9 daftar kesukaran dalam perjuangan pelayan Allah ini diurut Paulus di dalam ayat-ayat 4 sampai 5. Nah, ini catatan yang penting bagi kita yang mengaku sebagai pelayan Allah. Bahwa ada yang disebut tahan sabar menanggung kesukaran-kesukaran ini. Tantangan-tantangan ini. Tidak mudah mengeluh dan menjadi batu sandungan karena perilakunya lalu tidak sesuai dengan panggilan itu. Ayat 6 sampai 10. Di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, adalah ciri rohani seorang pelayan Allah yang dijalani Paulus atau melekat pada Paulus. Ya, dia membuat daftar sifat-sifat rohani yang membuat dia cakap, kuat. Ya, istilahnya hupomone dalam ayat sebelumnya ya. Tahan menanggung ya. 9 tantangan itu ya. Hupomone ya. Coba lihat ayat yang keempat dari 2 Korintus 6 itu. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran ya, dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Menahan dengan penuh ya, hupomone, daya juangnya, daya tahannya kuat sekali. Yaitu kemurnian hati. Ya. Pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, roh yang kudus, dan kasih yang tidak munafik. Nah, ini ciri atau melekat padanya perlengkapan rohani, ya, kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, roh yang kudus, kasih yang tidak munafik. Ya. Nah, Roh Kudus di situ ada ahli mengatakan ini rasanya bukan Roh Kudus dalam arti pribadi. Sebab tidak mungkinlah Roh Kudus ditempatkan dalam deretan ciri rohani orang Kristen itu, tapi ini lebih karunia Roh Kudus. Jadi diterjemahkan Roh yang Kudus ya. Di dalam terjemahan Alkitabnya Roh Kudus. Tapi ada yang mengatakan ini lebih bagus diterjemahkan Roh yang Kudus ya. Karunia Roh Kudus itu adalah roh yang kudus, roh manusia yang kudus. Pneumati hagion ya, roh yang itu sama ya, Roh Kudus, pneumati hagion dengan roh yang kudus juga sama ya. Jadi lebih bagus, lebih tepat itu diterjemahkan roh yang kudus, roh yang baik. Sehingga dia dapat memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Inilah hal yang dia lakukan karena mempunyai sifat-sifat rohani itu. Dia memberitakan kebenaran, kekuasaan Allah, dan dia memakai perlengkapan senjata Allah untuk menyerang, artinya memberitakan, menyampaikan penjelasan-penjelasan, dan juga membela diri terhadap fitnah-fitnah yang dikatakan orang mengenai Paulus. Ayat yang ke-7 itu ya. Nah, dengan demikian, semua anggapan penuduh, semua anggapan miring para pemfitnah itu tampil terbalik dalam kenyataan hidup Rasul. Ya, ia tidak menjadi sandungan. Ia
melayani dengan tulus dan pelayanannya tidak bisa dicela orang. Ya. Muncul terbalik. Ini catatan penting bagi kita karena kita semua adalah pelayan Allah. Bahwa kita memberitakan kebenaran, kekuatan dari Allah dengan memakai senjata memberitakan dan membela diri. Bahwa yang kita sampaikan adalah mengenai perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Hatinya dipenuhi dengan pengetahuan tentang itu. Ya, dengan roh yang baik tentang itu. Tidak munafik. Ya. Dengan demikian dia tidak menjadi batu sandungan. Itu dalam ayat 8 sampai 10. Ya. Kita akan melihat betapa terbalik semua tuduhan itu. Ya. Dalam ayat sampai 10 ya. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu. Ya. Jadi ada anggapan-anggapan yang berubah-ubah bagi seorang pelayan Allah. Kadang-kadang dihormati, kadang-kadang dihina, kadang-kadang diumpat, kadang-kadang dipuji, ya, kadang-kadang dianggap penipu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semuanya terbalik. Ya, bahwa bukan itu yang dilakukan Rasul Paulus. Hal itu terjadi bahwa anggapan itu salah, terbukti salah. Sebaliknya, ya, kita lihat di dalam ayat 8b dan seterusnya, sebagai penipu namun dipercayai. Ternyata bukan penipu, bisa dipercaya ternyata. Ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Ya, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi ternyata apa yang dituduhkan dan mulai dipercaya orang Korintus terbalik semua. Ya. Ya, misalnya dianggap penipu. Ternyata dipercaya banyak orang. Ya, tidak hanya di Korintus, di kota-kota lain juga orang menerima pemberitaannya. Tidak dikenal. Itu mah bukan rasul yang dari Yerusalem asli. Itu mah belakangan. Rasul asli itu ada murid-murid itu. Ternyata dia cukup terkenal sebagai rasul. Baik di tanah Israel maupun di luar negeri, di antara bangsa-bangsa. Ya. Nyaris mati, tapi kami sungguh hidup. Ya. Artinya, menurut perhitungan manusia, harusnya Rasul Paulus sudah mati. Kalau kita membaca pasal 11 tadi. Dipukuli 39 kali satu seri. Sebanyak 5 seri. Bayangkan, 5 kali 39 kali pukulan. Pasti mati. Ya. Terus katung-katung di laut, diseret, ya, jadi nyaris mati sebetulnya. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan hidup dan meneruskan pelayanan sebagai pelayan pendamaian Allah. Ya, itu Anda bisa baca secara lengkap yang disebut nyaris mati tapi hidup ini dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ya. Aku banyak berjadi lelah, sering di dalam penjara, di daerah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya. Lalu ayat 24 tadi yang 5 kali dipukuli itu, satu seri, ya. 5 seri, 39 kali, 3 kali di daerah, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal,
sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, jadi dalam ayat 23 sampai 26 itu harusnya sudah mati. Ya, dikatakan nyaris mati, tapi sungguh kami hidup. Sebetulnya sudah mati menurut hitungan manusia. Tapi ternyata Tuhan masih memberi hidup untuk melakukan pelayanan. Dianggap berduka cita, tapi senantiasa bersuka cita. Ya, itu dia katakan juga di dalam 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4, bersukacitalah senantiasa. Ya, Filipi 4 ayat 4, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ia selalu mendapatkan kekuatan untuk bersukacita dalam Tuhan. Padahal di tengah penjara yang dikerangkeng, yang dipasung kakinya, dia menyanyi di tengah malam di dalam penjara. Ya, dia bersukacita meskipun dirundung oleh bermacam-macam kedukaan. Lalu kata miskin tetapi memperkaya banyak orang. Dia tidak menjadi penginjil yang kaya raya, tetapi dia dapat memperkaya orang dengan harta surga dan harta bumi, ya, yaitu selamat di bumi, selamat di surga oleh karena Kristus yang dia beritakan. Ya. Terus tidak bermilik, tetapi memiliki segala sesuatu. Ya. Paulus mendapatkan hidup di bumi, mendapatkan hidup di surga. Ya. Dunia ini dan dunia yang akan datang. Itu dikemukakan di dalam 2 Korintus ini ayat 8b sampai 10. Semua terbalik. Ya, dianggap sudah begini, ternyata begini. Dianggap begini, ternyata lain. Ya, jadi inilah pelayan Allah yang menampilkan suatu pelayanan yang menyesuaikan diri dengan apa yang dikerjakan Allah dalam Kristus itu. Kasih karunia Allah. Kita masuk dalam refleksi sekarang. Pemahaman Alkitab kita malam ini, saudara-saudara, adalah bertema kita adalah pelayan Allah. Ini tantangan yang besar sekali. Ya, bagi siapapun yang mengaku aku pelayan Allah. Ini ditantang untuk merenungkan sikap dan pengalaman Paulus ini. Yaitu ia tampil sebagai kawan sekerja Allah. Ia bergiat bukan atas wibawa sendiri, bukan atas institusi tertentu, tapi dia dengan wibawa kawan kerjanya Tuhan Allah. Ya, jadi tidak melekat pada tokoh, tidak melekat pada institusi, tidak melekat pada dirinya, dia melekat pada kuasa yang lain, tapi dia melekat pada wibawa Allah sendiri. Dia sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Ia adalah kawan Allah sendiri. Intisari pelayanannya adalah ikut mengambil bagian di dalam tindakan Allah untuk mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri melalui dan di dalam Yesus Kristus. Tindakan itu ya ingin mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, itu dianggap kasih karunia yang sebetulnya tidak layak diterima oleh orang berdosa. Mestinya manusia sudah dibinasakan. Ya, tapi murka Allah disurutkan supaya manusia bisa didekatkan kembali. Dan kasih karunia ini jangan sampai sia-sia. Ada tanggung jawab manusia untuk menyambutnya. Nah, inilah yang diperjuangkan Rasul Paulus. Supaya orang Korintus menyambut itu. Jangan mau disesatkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ya
kita sebagai pelayan Allah tabah menghadapi segala tantangan perjuangan yang sangat berat dan sangat beragam. Ya, tadi ada daftar kesukaran, ya daftar yang ditimbulkan orang lain, kesukaran yang ditimbulkan oleh orang Yahudi, oleh penyamun-penyamun, ya, ya tabah hupomone, kuat di dalam perjuangan itu. Ya tidak menyerah, ya, ia tidak dapat dipermalukan, sehingga ia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, dia tampil, ya, pelayan Allah itu tidak menjadi batu sandungan, tidak dipermalukan, dia tampil dengan kekuatan yang memakai sifat-sifat rohani pelayan Allah dan senjata-senjata perlengkapan Allah. Jadi padanya melekat ciri rohani sebagai pelayan Allah, seperti hati yang tulus, hati yang murni, tidak mencari keuntungan yang tidak wajar. Semua tuduhan dan fitnah tentang dia dan aktivitas pelayanannya terbukti muncul terbalik, tidak seperti yang difitnahkan, tapi dia muncul sebagai kawan Allah yang bisa dipercaya, yang kaya, yang memiliki segala sesuatu, yang dikira sudah mati tapi tetap hidup di dalam perkenan Allah. Nah, ini kiranya kita sebagai pelayan Allah selalu ditolong Roh Kudus untuk konsisten menjadi pelayan pendamaian Allah, membawa kasih karunia Allah kepada manusia. Mari kita menikmati kepercayaan Allah untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Amin. Sampai sekian, saudara-saudara, pelayanan PA kita malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami memilih jalan, kami memutuskan juga untuk menjadi pelayan-Mu. Kami disebut pelayan Allah. Tolonglah kami semua, kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, supaya dalam hidup kami terasalah bahwa kami melayani apa yang dikerjakan Tuhan Allah dalam Kristus, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah sendiri melalui Juru Selamat Kristus. Kasih karunia yang besar sekali artinya bahwa kami orang berdosa yang memusuhi Tuhan Allah, yang melakukan perlawanan dengan segala macam kejahatan dosa kami, tapi tidak dibinasakan, tidak dibuang, tapi didamaikan dengan menyurutkan, menghilangkan murka Tuhan, sehingga kami harus menyambut apa yang dikerjakan Tuhan dalam Kristus, yaitu kasih karunia. Tolong kami tidak membuat sia-sia pekerjaan-Mu itu ya Tuhan. Dan biarlah pada kami juga melekat sifat-sifat rohani, tulus hati, murni, dan tidak mencari keuntungan yang tidak wajar, tapi dapat melakukan pelayanan dalam refleksi-refleksi, pergaulan dengan Roh Tuhan yang menuntun bahwa hati kami tidak seperti yang dituduhkan, tapi muncul terbalik, bahwa yang menganggap kami tidak bisa dipercaya, ternyata bisa dipercaya. Wah, kami yang mungkin dituduh sebagai sudah mati, ya, tidak pantas, tapi Tuhan masih memberi hidup. Dan banyak pengalaman bahwa apa yang dituduhkan dan difitnahkan orang tidaklah benar. Bahwa kami bisa dipercaya, bahwa kami bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan kebenaran, pelayan kekuasaan Allah dalam mengerjakan pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Dalam situasi yang sukar ini, kami terus berdoa supaya di mana-mana anak-anak-Mu menjadi pelayan-Mu, supaya masyarakat atau dunia tahu betapa
hidup perkataan-perkataan kami senantiasa membangun, mendatangkan kasih karunia dan sukacita, keselamatan, perdamaian. Kami terus berdoa supaya dalam masyarakat kami, pengasihan Tuhan dapat dirasakan bahwa perjuangan melawan virus corona ini mencapai kemajuan karena kami berdisiplin dalam mengikuti hukum dan aturan yang diberikan pemerintah. Supaya kami baik kesehatan terpelihara, juga ekonomi kami tidak terpuruk karena tetap bisa berkegiatan. Tolonglah ya Tuhan, bahwa dalam masa-masa mendatang keadaan semakin membaik. Terima kasih karena gerejamu juga dipakai untuk melayani keadaan seperti sekarang. Kami mohon dalam Kristus yang mendamaikan kami semua dengan Bapa di sorga. Amin. Sampai sekian, saudara-saudara pelayan PA pada hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.